ini lagunya gila, aku lucu yang ini apa not giving up gitu loh. Jadi dia tuh, ini saya nggak ada teksnya ya, jadi dia tuh ngomong maksudnya kalau kamu menjatuhkan aku akan bangkit gitu ya. Dan apa, I'm not giving up today. Jadi hari ini saya nggak menyerah. Jadi cukup gitu aja kok teman-teman, nggak usah mikir panjang gitu. Pokoknya hari ini Anda jangan nyerah aja gitu, sudah cukup. Dan setiap harinya seperti itu ya. Dan setiap Anda dijatuhkan yang bangkit lagi. Dan tadi itu kayak tak ada misalnya dia kena masalah terus dia berhenti. Nggak ada loh teman-teman. Keep going terus sampai tujuannya. Dan enjoy kan, meskipun masuk di perut apa itu tetap ya. Begitulah kita mesti kayak gitu loh teman-teman. Jadi harus enjoy, jangan lupa bahagia ya. Jangan terus di itu ya wis pokoknya itulah, apapun yang terjadi itu harus tetap happy teman-teman. Ya, next slide. Kayak ini aku. Nah iya, jadi terakhir sama sampaikan aja, kita di sini, kita sukses apapun, kita mesti jadi impact buat siapapun lah teman-teman. Mungkin buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita cintai, ataupun buat orang-orang yang kita nggak kenal gitu ya. Jadi tujuan akhirnya kita tuh jadilah impact gitu loh ya. Mungkin kalau materi Anda sudah capai ya nih, ya cari ini dan share apa yang kita punya untuk membantu orang lain. Meskipun saat ini mungkin kita kekurangan atau belum berkelimpahan, tapi mulailah untuk share apa yang kita punya. Kan nggak harus materi loh teman-teman, berbagai macam gitu loh, bisa ilmu, bisa ya itu share edukasi tentang asuransi dan lain-lain gitu. Banyak hal yang bisa kita share. Ya segitu aja sih, sekian dari saya. Thank you ya sharingnya. Ya sama-sama. Mau tanya awal-awal memulai yang di prospek siapa aja nih? Itu yang sempat tahun pertama yang 500 ya. lebih itu ya produksinya? Oh itu tahun ya 1 tahun setengah sih. Jadi saya awalnya setengah tahun terus tahun kedua. Oke, jadi awal-awal siapa yang di prospek? Setelah itu habis terus apa yang dilakukan? Oh, awal-awal yang saya prospek pasti ini satu. Jadi teman-teman keluarga yang saya pikir bisa closing dengan gampang, ternyata enggak gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya ngelihat kok kita ini tahan nggak di sini. Jadi rugi kalau teman-teman sudah nawari terus Anda untung gitu loh. Karena sebenarnya waktu mereka sudah melihat dan jadi sebenarnya saya tak prospek itu gini, enggak ya. Terus akhirnya 6 bulan kemudian bisa tanya lagi, Jal kamu masih di Prudential nggak? Iya, saya masih siap membuka gitu loh. Jadi kalau nggak bertahan ya sudah di pay orang lain teman-teman. Eman call, ada yang setahun kemudian baru nanya begitu. Tapi ya karena memang saya juga ya itu posting gitu ya, jadi kan mereka tahu gitu. Nah terus yang 500 itu memang karena ada big case saya satu. Jadi waktu itu saya lagi sudah SI ya mesti. Nah masih menyusui waktu itu teman-teman. Jadi habis ngelahirin terus nggak suwe ini sama aku kan cerita sama leader, ini aku sebenarnya ada satu dulu ini lumayan di luar kota, maksudnya posnya di Banyuwangi. Lumayan sih, orangnya rasanya baik, cuman pernah saya tanya via WA kan, dia bilang polis ini wes banyak Jel, dia bilang gitu. Ada 25 polisnya CC ini, wes aku nggak nambah-nambah asuransi lagi. Terus ini loh terus diomongin polisnya akeh, wes nggak usah lah ya, aku sungkan, kan baper dulu loh teman-teman. Terus akhirnya nggak apa-apa wes lihat polisnya aja, terus awalnya lihat polis tuh ya wes aku memberanikan diri, aku lihat polisnya aja sih, aku kebetulan mau ke Banyuwangi juga. Enggak ya, ngomongin. Jadi kan supaya orangnya nggak beban toh. Kebetulan saya mau ke sana juga, ada mau ketemu orang, jadi sekalian yang mau ngelakuin di situ, aku bisa lihat dengan sini. Ya wes, mereka langsung ayo Cis. Nah itu kan yang terus aku kan nanti orangnya pragmatis kan saya. Nah itu nanti Ayla saya bilang, nggak apa-apa Cis, ayo ya besok ya naik kereta ini. Nggak ada naik kereta, nggak ada naik mobil kita. Terus malam itu aku bilang, mama aku ini ya titip anakku ya, aku ini mau pergi. Emangnya pasti closing tak? Yo enggak sih. Ya pokoknya aku nyoba aja gitu loh. Mamaku tuh sampai nangis, usah anaknya ditinggal si Asia pergi sampai nangis loh. Aduh, mantap mau sampai nangis gini ya loh. Soalnya mungkin anaknya masih kecil toh, masih asli dan lain-lain. Ya wes terus akhirnya berangkat ya dari pagi jam 5 subuh suami saya nyetir sampai sana siang. Terus aku yang teman jalannya sih aku ke teman itu ya, aku mau mbak lihat polisnya. Terus sampai sana dibilang polisku di SDB semua Jal bertahan dari si opo ini durek apa ini ya tidak apa-apa lah tetap ketemu aja. Ya udah ketemu aja, orangnya bilang lo ngoceh-ngoceh seperti biasa kan. Terus dia bilang kamu dari insurance ya, itu bagi saya itu negatif loh teman-teman. Jadi kok ngomongnya gitu, padahal kan ya biasa loh cek kayak gitu nggak apa-apa.
Ya jadi ngerti toh. Jadi itu karena ketakutan saya sendiri gitu. Karena orang itu buat loh sebenarnya. Cuman aku ini saya kok ngomongin dari insurance gitu loh. Jadi kayak saya baper sendiri gitu loh. Nggak apa-apa, itu biasa kok. Memang dari insurance kok ya apa. Nah terus kali gitu ya udah, terus dia cerita paper aset kan. Oh gitu ya, bagus ya. Piro saya hitung ke aku. Terus apa dibilang, oh jadi orang kota ini sekarang sering buka yang besar-besar. Iya di kota itu sering. Kita ngomong gitu. Terus gitu, coba tak hitung dulu aja ya 15M gitu. Kita 15M yang tanpa itu kan, tanpa apa bukti aset. Ya udah dihitungin keluarnya 30 lebih. Ya murah ya. Murah. Kurang gede kan. Ya wes akhirnya, tapi karena orangnya pernah ada riwayat kan, suaminya pernah ada riwayat cancer, jadi akhirnya substandar gitu. Jadi lumayan kena harus lebih biro gitu loh. Jadi lebih tinggi lagi namanya. Ya itu kena itu satu. Terus yang lainnya ya kecil-kecil aja. 1 juta itu kebanyakan saya ring satu aja kok. Terus habis itu kan habis kan nih. Nah mulai habis itu jangan di rumah, jalan-jalan ke mall ya sampai anak, apa ya itu cerita tadi. Kayaknya dapat ya dari referensi atau ya pas ketemu teman SMA apa, ya ngobrol-ngobrol gitu tok, ngajak ketemu ngafe, udah nyambung gitu terus sih. Dan semua itu tak catat, jadi tidak tak lepasin gitu. Terus misalnya mau baru lagi ya cari komunitas baru, itu membantu juga gitu. Kayak gitu aja sih kalau sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Thank you, Cik. Cici ini kan top klub Jatim ya. Oh iya. Ya, Oh di situ ya. Aku nggak tahu kok sampai hebat gitu. Top itu Jatim itu untuk berapa? Terus tipsnya buat ngikut sampai top. Nah itu yang tadi saya bilang, Anda mesti tahu kriterianya. Sebenarnya top rekrut Jatim itu enggak susah kok. Jadi cuman aktif apa ya, dihitung berdasarkan agent aktif dan itu quarterly. Jadi per 3 bulan ya. Dan itu top AAD bukan AD. Jadi karena saya AAD mungkin ya enggak tahu ya saingannya berapa saya enggak tahu. Jadi saya tuh sering rekrut tak pancing, rekrut itu tak pancing gini loh. Kalau dia secara selling dia sudah kena, saya harusnya awalnya pasti selling dulu. Jadi dia harus kena dulu asuransi ini fungsinya apa dan buat dia itu bagus apa enggak gitu. Dan dia harus merasa perlu dulu, merasa asuransi ini bagus dulu. Kalau aku lihat dia energinya oke, tak rekrut langsung gitu loh. Aku nggak tahu dia bakal jalan atau enggak atau gimana, tapi aku naksir dan aku tahu dia secara insurance minded itu sudah bagus, tak rekrut langsung gitu toh. Jadi terus buka polisi dia. Buka polisi dia sendiri. Cuma saya pertama nggak langsung nawari komisi BOP enggak, asuransi dulu kayak seakan-akan saya mau jualan ke dia. Nah terus akhirnya dia kan tertarik, iya aku mau buka ini, kamu gini loh, kamu kan aku lihat wis bagus, wis insurance minded. Polis dia tak mau gini, polis mau ada berapa? Banyak loh. Kamu tahu nggak sih, kamu polismu segitu jumlah piro, kamu masih komisi ke agennya segitu loh. Kamu nggak mau tahu ini kok, bapak anu dewek, nanti sambil kamu belajar aja di sini gitu loh. Ya misalnya untuk dulurmu, temanmu mungkin ada yang mau nggak, kan bisa piaramu juga gitu. Nanti pun untuk servis bisa tak bantu kalau kamu sih belum ngerti yang begini. Tapi kan nanti kalau kamu terbiasa kamu bisa cari sendiri gitu. Itu toh. Nah kalau kayak rekruter seperti Vietnam itu sebenarnya gampang loh syaratnya, cuma 3 agent aktif minimal. Terus ya udah gede-gedean rekrut. Top rekrut berapa? Kalau yang apa? Top rekruter Jatim. Top rekruter Jatim. Loh ya kemarin laporannya. Aku lupa soalnya ya sering gitu terus. Jadi saya nggak tahu yang sampai bulan berapa. Nggak salah terakhir masuk sampai 16 itu. 6 atau 7 top ya. Karena gini, karena waktu itu kan juga saya ada agent. Jadi agent saya ya tak ada itu juga gitu. Jadi mungkin kehitung ya. 16 atau 2? Enggak tahu 3 bulan. 3 bulan. Kan kuarter 4. Kan closing. Harus aktif kan agentnya. Jadi saya juga enggak, ya ini loh teman-teman, enggak harus kita sendiri toh. Kalau misalnya AAD itu kan agent kita rekrut ya kehitung deh kita toh. Jadi halakan itu aja, misalnya sudah punya 5 atau 10 orang ya sudah, yang mereka suruh kasih rekrut satu kan sudah bisa gitu. Jadi harus ya itu networknya yang kita ini ya tadi kayak expand ini loh, kayak expand jaringannya kita itu sih lebih tak fokus mungkin di situ. Jadi saya nggak terlalu kayak mikir untuk jualan saya pribadi. Tahu gue tahu rasio
seorang agent ADI sampai menjadi agent aktif dari closing satu case itu 1 banding berapa? Oh, saya soalnya pasti selling dulu. Jadi hampir mungkin 1 banding 2, 1 banding 1. Separuh. 1 banding 1. Iya, dari dia selling terus dia jadi agent kan. Paling 1 banding 2-an gitu. Gitu kan maksudnya. Jadi misalnya aku punya 3 tak selling, 2 mau jadi agent. Ngerti maksudnya? 3 ini mau ngambil polis, 2 tak jalan agent. Ada saya nggak mau memang, ada yang nggak mau. Karena biasanya ya itu kocok-kocok dewek. 1 banding 2, 1 banding ya antara 1 banding 2 dan 1,5 itu saya. Dan 2 diantaranya jadi AAD-nya jadi. Oh AAD tadi ngomongin. Tanya juga apakah AAD ya saya baru ada 2 AAD. hasil dari seperti itu juga kan? Iya. Enggak, ini malah AAD saya satunya itu sudah lama, yang satunya lama vakum 2 tahun. Jadi ini ya teman-teman, kenapa harus rekrut? Kita nggak tahu kapan orang itu nggak tentu langsung jalan. Jadi AAD saya yang satu ini 2 tahun vakum, nggak jalan sama sekali. Orang suki, maksudnya dia sudah dapat pasif income, jadi orangnya nggak suka apa nggak, malas kerja gitu loh. Terus untuk toko bapaknya kok lapor. Jadi dia itu sebenarnya awalnya mau ikut karena mau buka polis sendiri. Itu agent ya, bukan agent saya langsung. Ternyata nggak buka polis juga. Ya sudah tanggap zombie kan, tanggap ya sudah. Wis pokoknya nggak usah ngajeni wong iki, gitu loh. Nggak usah habiskan energi di orang ini. Nanti kalau ada waktunya ya sudah. Dia mau tiba-tiba dia kena masalah. Terus ini mungkin juga berkat ini ya, maksudnya saya pernah meeting tim pas itu bahas tentang PPH Plus, yang datang cuma 1 orang sama 3 orang lainnya. 1 orang ini perekrutnya dia. Ya kebetulan juga perekrutnya ini kok sharing ke orang ini lagi, padahal kan sudah kayak zombie sebenarnya. Dia cerita tentang PPH Plus gitu. 2 hari kemudian ini itu ngomong-ngomong soal silver gold gitu loh. Ini kok rasanya kemarin yang di sharingkan sama perekrutku. Langsung besoknya dia telepon ke AI-nya, ini loh aku sekarang di Prudential, padahal dulu ngaku Prudential. Karena papanya tuh ngomong, kamu nggak usah kerja kayak gitu-gitu, di sini. Akhirnya dia sharing, closing, gitu loh. Kan AI memang mau ngambil kan, jadi karena hubungan, dia closing. Akhirnya closing, gila ini gampang solo ya Cik ya. Loh iya memang gampang, siapa suruh kamu dari dulu nggak mau ini kan? Akhirnya wes mulai, nah ini loh, kamu mau jadi leader. Dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan dia naik AD. Capai. Awalnya dia udah nggak mungkin ini dia nggak nutut. Siapa bilang nggak nutut? Kamu tuh loh tinggal rekrutanmu loh yang menghasilkan, gitu loh, nutut. Hebat sih sebenarnya. Aku juga redek tapi ternyata ya nutut. Ya gitu sih. Jadi ya tetap aja rekrut meskipun nggak tahu kapan orang ini jalan gitu loh. Tapi someday pasti jalan kok. Terjawab? Thank you. Angel boleh tanya, kalau awal mula kan buat daftar nama, terus kemudian nggak ada yang closing, terus itu biasanya Angel melakukan seperti apa untuk bisa dapetin? Terus yang kedua, kira-kira pada saat Angel down gitu, what did you do? Aku ya Kak. Kalau awal-awal kan nggak langsung closing ya Bu. Tapi biasanya saya tetap misalnya kayak branding, kayak acara-acara di kantor itu saya posting. Ya, jadi saya pergi trip apa posting. Gak usah trip sih, simpel-simpel lah kayak kelas apa posting. Terus edukasi dari Instagram posting gitu ya. Terus kadang-kadang infoin juga ke mereka, ini loh ada program non medical, misalnya campaign itu loh digunakan untuk alasan sebagai kita kontak lagi ke nasabah. Gitu. Jadi saya ada campaign ini loh di sini, usia segini, jadi lo coba mau tak bikin ini atau apalah caranya seperti itu. Jadi nimpil lagi harus intinya gini, setelah kita prospek ya, kita harus tetap terlihat, itu sih sebenarnya. Jangan ngilang, harus tetap ketok raimu ini, loh, absen. Itu jadi entah dari story lah atau apa, pokoknya harus muncul jadi orang itu ingat gitu. Dan tahu nggak sih kalau kita sudah di sini kita nggak usah ngomong asuransi orang sih nyandak dewi si kira ini guys Dewi Pro ya soalnya capek Dewi Pro di sini, jadi nggak ngomong asuransi asuransi ini apa nanya dewek gitu. Nah itulah gunanya branding tadi aku bilang itu magnet gitu.
YouTube apa ya sih YouTube deh sini kayak gitu. Terus kalau lagi down apa ya, ya yang jelas aku masih kalau lagi down nggak langsung berusaha menguatkan diri atau dengan mendengarkan motivasi kosong, karena semakin down kalau saya ya aku like down ya turu kayak yo nonton kayak apa kayak, terus ya nanya leader, ngomong-ngomong sama leader. Terus yang paling penting lagi itu, tapi kadang aku jangan nanya leader itu nggak down ya. Aku apa ya, oh datang ke kantor tetap itu. Jadi downfall gitu ya, kan males ngapa-ngapain dan aku nggak punya energi untuk ngapa-ngapain karena aku orang yang pragmatis tuh, kayak pengen itu situasi banyak. Minimal saya datang ke kantor. Jadi kayak gini apa ya, api itu gini ya, lilin sudah mati. Gimana cara mau nyala api dewek? Kita mau nyala api dewek kan berat ya, susah, harus cetek ya. Tapi paling gampang ya apa sih? Dipes ke yang ada lilinnya, yang ada apinya. Dipes ini aja loh. Ya caranya itu ya apa ya? Cari orang yang orang api nih gitu loh. Di mana ya? Paling akhir di kantornya kita yang pasti support dukung ya kan? Kita aja tip api gitu ya. Udah kopong mana? Paling gampang sih gitu menurut saya. Jadi ini sistemnya bersihnya ya wis oke ya, karena kita ada kayak KPM gini dengan sistem-sistemnya kelas-kelas seperti ini yang gratis, ya itulah tujuannya seperti itu, kita bisa dapat api gratis gitulah ya itu sih.